ya, atau bagian dari kelompok Borbor. Sebelum masuk itu marga Sinaga, Lutung. Jadi Borunaga pemilik hotel safari itu kelompok Lutung, bukan mereka yang diceritai di sini. Marga Sipanggaron itu bukan, tapi marga Borbor yang tersingkir dari Parapat itu, ya. Dan Parapat ini pergi ke rantau Parapat. Ya, saya tahun 98 saya dapat informasi itu. Dulu memang marga Parapat itu tinggal di Parapat dan mereka tersingkir dan pergi ke rantau Parapat. Zaman kerajaan Haru, rantau Parapat itu namanya Arkat. Arkat, ya, Arkat, bukan rantau Parapat. Mungkin kehebatan Parapat akhirnya jadi rantau Parapat, ya. Nanti diricek, ya, diricek. Jadi Arkat itu sebelumnya adalah market, pasar perbudakan kerajaan Haru. Nanti bisa dilihat di bukunya Tengku Lukman Sinar berdasarkan catatan John Anderson, ya. Abad ke-19 John Anderson kirim temannya Raffles melakukan penelitian di mana pasar-pasar budak di pesisir pantai timur. Ternyata rantau Parapat atau Arkat. Jadi jauh sebelum Parapat itu dikuasai Sinaga, ya, di sana identik marga Sinaga di Parapat itu. Tapi saya dapat cerita juga Sinaga itu juga pernah dikudeta oleh Purba dari Simalungun. Purba dari Simalungun sempat kalah, lalu datang si Tanggang membela mertuanya yang Sinaga ini. Kalah lagi Purba. Akhirnya eksis tetap Sinaga di sana, ya. Eksis Sinaga. Jadi memang sudah jelas. Saya kira ada basis pengetahuan tentang marga dan silsilah oleh Muram di sini. Bukan mengada-ada, cuma nggak dibilang. Marga Sipanggaron ini yaitu simbolisasi. Dan di halaman 60 sudah jelas dibuat ya soal marga Sipanggaron ini. Jadi memang mereka tidak mengikuti silsilah si Raja Bata itu, karena mereka mengatakan kami sudah ada duluan sebelum ini kelompok dominan, ya, kelompok dominan termasuk si Raja Lotu yang dominan sudah ada duluan di situ. Jadi di halaman 60 ada semacam kesimpulan. Namun begitu pun kaum ini sejatinya mirip dengan Batak juga. Mereka memakai konsep hidup ala Batak, Dalian Natolu. Bahasanya juga sama. Itulah sebab seiring waktu mereka pun menjadi Batak. Meski tetap bersikukuh bukan keturunan dari langit. Jadi mitos si Raja Batak yang dari langit itu mereka sangkal. Hal inilah yang membuat mereka congkak, sombong, hingga sering menimbulkan perselisihan. Apalagi berkat perbedaan itu mereka merasa khusus. Sikap inilah yang kemudian disebut oleh marga Batak sebagai Sipanggaron. Jadi Sipanggaron itu sebutan dari orang Batak kepada mereka. Bukan mereka sendiri mengatakan kami marga Sipanggaron, tapi ya muncul sebagai marga, sebagai sebutan. Ya, orang yang Sipanggaron maksudnya orang yang terlalu berlebihan dalam menunjukkan sikap. Ya. Setiap kaum ini muncul, maka sebutan Sipanggaron langsung mengemuka. Terus berulang hingga beberapa generasi. Ini gambaran sastrawinya dibuat. Tidak, ya saya tadi hanya mengidentifikasi ya marga Parapat. Ya banyak itu kelompok Borbor namanya, seperti Sipahutar. Kita pergi ke Sipahutar, tidak ada marga Sipahutar di situ. Tapi memang dulu ada marga Sipahutar di situ, mereka tersingkir. Ada kelompok Sibakut Nipohan, marga-marga Simajunta, Siahan, Silitonga yang menggeser mereka. Nah ini, jadi kita bicara geografi sastra, tempatnya dulu ketahui. Ya, sejak Parapat itu menjadi destinasi wisata, kita tahu nggak? Nama Parapat itu dulu jauh sebelumnya, dan bahkan ada catatan WB Sejabat, tapi tidak keseluruhan ya. Dulu Sipiak. Ini sanggar dulu Sipiak, Korei Panjaitan itu mengekspos kembali nama Parapat di bagian tertentu, tidak keseluruhan. Tapi di mana situsnya Parapat itu? Dan saya cek lagi tadi, Opulumongga itu yang mencatat betul-betul tentang batu bara juga. Kalau Richard Sinaga tidak mencatat batu bara. Jadi Parapat itu, leluhur Parapat itu ada
makamnya di sekitar Ajibata. Nah ini, jadi bukan persoalan siapa yang diceritai di sini. Maksudnya seperti Juendri menganggap ini Boru Naga. Enggak, udah jelas ini kelompok di luar Lotung dan Parapat. Saya berani memberikan argumen soal itu. Mudah-mudahan nanti Muram bisa pengetahuan itu. Ya, saya bertanya di tulisan itu dari mana sumbernya. Dan saya memang betul-betul Parapat itu tidak ada di sana lagi. Coba pergi ke Parapat, di mana Parapat? Di mana Parapat? Paling Pasaribu, Batubara ada satu-satu apa gitu. Jadi banyak, di Tarutung juga kelompok Borbor yang Pasaribu itu dulu digeser oleh apa? Siopak Pusoran ya. Ada banyak tempat-tempat Borbor yang bergeser. Ya, yang bergeser ya. Dan ya tragisnya memang keturunan Borbor ini akhirnya saling mengawini semarga, dan kemudian kasusnya Ibu Sigadis ini ya dia pernah diperkosa dan diperkosa ibunya, lalu lahir dia, lalu dia ada laki-laki lain. Setelah lahir si gadis dia singkirkan. Ya ada sindrom bahwa kami spesifik, bahwa kami khusus, kami hebat. Mungkin mitos kecantikan yang diekspos di situ, yang diekspos atau dieksplor oleh Muram. Nah, ini fiksi ya. Ini fiksi. Ya kita bicara fiksi, banyak yang bisa dimanipulasi di situ. Tapi jejak-jejak faktualnya, jejak pengetahuannya bisa kita lihat dari tanda-tanda tertentu. Muram sudah menggambarkan ini menjadi marga Sipangkaro. Ya memang dia harus ciptakan, gak mungkin dia bilang ini marga Parapat atau marga Batubara yang dia sendiri mengidentifikasi. Tapi satu sisi sebagai pelancong, pencerita di situ, pelancong itu bercerita, dia kan bercerita ya secara impresif, kesan-kesan yang dia dapat di lapangan itu. Ya. Mungkin kalau penceritanya bisa kita identifikasi, misalnya saya atau Freddy sebagai orang lokal atau Wandri, ya mungkin persoalan nanti kita tanya apakah pelancong itu bisa diidentifikasi pengarangnya itu sendiri, ya atau Muram sendiri? Ya belum tentu, ya karena mungkin Muram berapa kali ke sana, dia melihat pelancong, ada dia bercerita kepada pelancong, lalu dia tidak bisa mengatakan saya itu pelancongnya, enggak bisa. Tapi dia memang memilih pencerita itu, tukang ceritanya itu harus pelancong, biar kesan-kesan itu dikuatkan. Tapi kalau orang lokal, insider, bagaimana dia bercerita? Mungkin secara detail. Ya, ini melompat-lompat memang. Di awal tidak langsung dituntaskan siapa si Boban itu. Ya dia putus sekolah, umur 4 tahun ditinggalkan bapaknya, apa. Nanti dijelaskan bahwa dia ini anak Sipanggaron, anaknya Sipanggaron, bapaknya meninggalkan ibunya, sementara dia harus tidak sekolah dan lain-lain. Ya itu, perlahan-perlahan. Dan memang itu, ini novelet. Ini kita tidak bisa menuntut banyak seperti novel. Ya, novel itu sesuatu yang baru. Ini novelet. Saya kira pengantar. Ini bisa menjadi novel ke depan. Ya kan? Bisa jadi novel saya kira. Tidak ada masalah bahwa novelet, ya. Novelet ini mau dicerpenkan juga bisa. Novelet ini juga mau dinovelkan juga bisa. Tapi kalau kita bicara novel, kupas tuntas bisa nanti. Harapan-harapan pembacanya, horizon penerimaannya seperti teori Wolfgang Iser itu, resepsi sastranya itu nanti di novelnya kita lihat. Mudah-mudahan bisa jadi novel ini ya, Muram ya. Sangat menarik. Udah ada bibit-bibit bahwa pengetahuan lokalnya, geosastranya itu berangkat dari Parapat. Saya kira orang Batak nggak tahu banyak tentang Parapat. Samosir. Kenapa Samosir namanya? Marga Samosir ada? Nggak bisa dibilang itu. Bisa berbeda. Bisa berbeda persepsinya. Kenapa dibilang Samosir? Karena marga Samosir belum tentu. Pulau Samosir itu sendiri baru tahun berapa disebut Pulau Samosir? Apa nama sebelumnya? Ya kan? Kalau kita menginvestigasi, menggali basis-basis pengetahuannya, ada data-data faktualnya yang bisa nanti digunakan ke sastra atau dimanipulasi atau dimaknai secara baru. Oke, saya kira itu. Ya. Ini pertarungan mitosnya dengan faktualnya
di sini yang menarik, ya. Nanti terserah apakah fakta itu Boris Pangkaron itu mitos. Kalau tafsir saya nggak mitos dia. Saya sudah dapat, ya. Nanti pengakuan muram aja. Dapat dari mana sumbernya lalu disimbolisasi sebagai si Pangkaron. Apakah umumnya marga Borbor itu si Pangkaron termasuk muram misalnya. Iya kan? Oke, termasuk ini Boris Pangkaron ini kalau masuk ke Borbor Marsada, ya kan? Naimarata, ya Naimarata itu bergabunglah Borbor Marsada dengan Limbong Sagala Malau. Jadi Borbor Marsada dia. Sebelumnya berbeda. Jadi mestinya Lotung juga harus masuk, tapi minus Lotung. Ya kan? Naimarata itu. Itu, apakah ini juga Malau juga si Pangkaron gitu kan? Ya itu tafsir kalau kita bertanya. Oke, saya kira di situ apanya? Satu sari yang bisa kita tangkap dari ini, bahwa geosastranya berangkat dari Parapat, dimainkan dulu dengan ekonomi moneternya sebagai destinasi, nanti masuk flashback masuk kepada mitos, dan ada persoalan ya. Kalau sekarang terjadi bukan Batak bisa jadi Batak, tapi ya ini bahwa ada ya penyelesaian ya. Mungkin di novela ini penyelesaiannya dendam aja, selesai. Mungkin begitu keputusan penulisnya. Sudah dendam, sudah selesai itu. Tidak ada mitos lain selain dendam. Ya mungkin di situ, tapi ini fiksi loh, ya. Bukan non fiksi. Meskipun dalam non fiksi bisa dimanipulasi seperti ya kata Advan Jus. Mau fiksi dan non fiksi bisa dimanipulasi. Kalau dalam kajian semiotik, ya.